Ya, dengan penuh kasih saya menyapa. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat sore warga kerajaan yang luar biasa. Saya senang sekali sore ini kembali mendapatkan kehormatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan bagi kekasih Tuhan yang ada di tempat ini. Ya, saya mau tanya dulu berapa banyak dari Bapak Ibu yang sore hari ini hadir, yang mungkin baru hari ini lihat saya, boleh tangannya diangkat? Ada enggak? Kalau ada bilang ada gitu. Oh, sudah semua ya? Oh ada, maaf saya nggak bisa lihat. Kalau saya lihat itu nggak pakai mata, tapi pakai telinga. Ya. Jadi saya mengharapkan kerjasama yang baik. Saya sadar ini jamnya ya agak sulit karena mungkin di luar mendung dan sedikit gerimis atau hujan gitu ya. Jadi masih terbawa suasana masih agak ngantuk, malas-malasan gitu ya. Jadi saya harus bisa berkomunikatif dengan saudara supaya Anda betul-betul menikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Ya saya nggak punya air mata, sudah 22 tahun Bapak Ibu, itu membuat kornea mata saya seperti ini. Multimedia tolong tayangkan foto yang Samuel 1 dan Samuel 2 ya. Mengapa bisa seperti ini Bapak Ibu? Karena 22 tahun yang lalu saya kena penyakit ganas seperti di belakang ini Bapak Ibu. Stephen Johnson Syndrome stadium 4 yang nyaris merenggut nyawa saya ya. Dan kemudian saya sempat buta hampir 1 bulan, tidak bisa lihat. Bola matanya itu hitam-hitamnya nggak ada, putih semua begitu, jadi saya nggak bisa lihat. Kemudian suhu badan saya 43 derajat Celcius dan 20 kuku saya lepas satu-satu sampai sekarang kuku saya jelek. Dan ditambah lagi suhu badan yang tidak kunjung turun ya tingginya. Dan menarik sekali saya bertobat, saya kembali datang kepada Yesus dalam keadaan keterpurukan itu. Yesus datang kepada saya menawarkan ukuran atau dimensi yang baru Bapak Ibu kekasih. Dan Anda yang mungkin belum pernah dengar kesaksian saya nggak ulang lagi sore hari ini. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saja ya, ketik kesaksian Samuel Irwan. Nah banyak sekali di sana. Nah setelah Anda lihat cari yang YouTubernya Samuel Irwan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah itu dia tuh. Ya. Oh sama satu lagi, bunyikan lonceng di sebelahnya ya. Puji Tuhan. Nah saya menemukan begini Bapak Ibu. Ternyata dimensi yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita, itu selalu kalau saya pelajari dari Kejadian sampai Wahyu Bapak Ibu ya. Itu selalu dimensi yang baru ditawarkan kepada Tuhan kepada kita pada waktu umatnya sedang dalam keadaan keterpurukan. Sedang dalam keadaan kelemahan, sedang dalam keadaan kesengsaraan, sedang dalam keadaan ketertindasan. Disitulah Tuhan kita yang penuh kasih datang menawarkan yang namanya dimensi yang baru untuk masuk pada apa yang dia punya, untuk masuk kepada apa yang pernah Tuhan konsepkan dari awal waktu manusia Adam dan Hawa diciptakan Tuhan. Di mana mereka menikmati kelimpahan seluruh kerajaannya. Dan ketika dosa ada, maka membuat manusia mengalami semua itu. Kesengsaraan lah, sakit lah, kutuk lah, yang parah lagi dosa yang berakibat maut. Nah dalam keadaan keterpurukan itu saya suka sekali dengan Bapa kita. Hatinya maha pengampun, hatinya selalu rindu untuk berkomunikasi dengan umatnya. Di mana di dalam umatnya ada El Nafas. Ada Roh Kudusnya yang pernah dihembuskannya bagi kita. Dia rindu bersekutu dengan kita. Setan jatuh, Tuhan bilang emang gue pikirin gitu ya. Nggak ada Tuhan berinkarnasi jadi Lucifer lalu menebus malaikat yang jatuh. Nggak ada saudara. Tapi begitu manusia yang dikasihinya, begitu dia lihat dia jatuh, Allah merancangkan sebuah berita profetik yang luar biasa. Sebuah dimensi baru yang ditawarkan kepada Adam dan Hawa. Waktu mereka menyemat pakaian dari daun, Bapak Ibu kekasih. Tuhan menyematkan pakaian yang indah dari kulit binatang. Tahukah saudara waktu binatang itu diambil kulitnya? Ada darah yang tercurah kekasih Tuhan. Dan itulah darah anak domba Allah. Darah Yesus Kristus yang diberikan bagi setiap kita. Dan hari ini kita nikmati keselamatannya. Alright? Dan itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Dan setelah Anda ditawarkan keselamatan, apa yang Tuhan buat buat kita Bapak Ibu? Nah saudara dengar baik-baik. Ukuran atau dimensi yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Itu adalah sebuah ukuran yang bukan ukuran manusia. Tapi sebuah dimensi, sebuah keadaan, sebuah aspek. Ya, gimana Pastor Gembala tadi, Pak Niko tadi berkata, kehadiran saudara dalam dimensi yang baru itu memberikan pengaruh dan memberikan dalam segala aspek hidup kita. Itu punya pengertian bahwa waktu saudara menerima dimensi yang baru, waktu ada masalah, ada saudara di situ, sama kayak ada Yesus ya. Waktu kita punya masalah, ada Yesus, ada suatu warna yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Waktu orang mengalami pergumulan, waktu orang dalam keadaan kesengsaraan, begitu Tuhan pakai kita, ada di situ memberikan warna baru, disitulah yang namanya kecemerlangan. Dalam terjemahan baru dikatakan kemuliaan Kristus, itu nampak dalam diri setiap kita. Mari kita baca natsnya. Buka bersama dengan saya. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Anda yang suka judul, saya kasih judul ya. Sistem kerja dimensi yang baru. Sistem kerja dimensi yang baru.
Coba buka bersama dengan saya ayat yang ke-18 dari surat 2 Korintus passalnya yang ketiga. Saya sadar waktu saya nggak panjang Bapak Ibu, saya coba menjelaskannya dengan secara ringkas. Ya mohon maaf, saya tuh dikasih tulisan di depan, saya nggak bisa baca itu saja itu. Jadi saya alarm di tangan saya, ya di jam saya. Firman Tuhan berkata begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya, jadi Bapak Ibu hari ini kita sebagai anak Tuhan mencerminkan kemuliaan Tuhan tanpa adanya selubung, alright? Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, jadi Roh Kuduslah yang dalam diri kita yang membuat Anda dipermuliakan, menyatakan kemuliaan Tuhan, ya. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, ternyata Bapak Ibu, dimensi yang baru yang Tuhan tawarkan dalam hidup kita, yang sering kali saya temukan begitu dahsyat, begitu besar, begitu panjang, begitu luas, begitu dalam, itu nggak bisa dinikmati oleh semua warga kerajaannya. Kenapa? Karena sangat bergantung dari bagaimana roh yang ada dalam diri kita itu mampu mengerjakan keserupaan dengan dia atau tidak. Jadi begini Bapak Ibu, sistem kerja bagaimana yang namanya dimensi yang baru selalu dimulai dari respon hati kita yang membuka diri, membuka hati untuk roh itu bekerja mengerjakan dalam diri kita sejauh mana. Karena ada ruang-ruang dalam hati kita yang seringkali bukan Roh Kudus yang menguasai, tapi masih diri kita yang menguasainya. Padahal waktu saudara percaya Yesus, disitulah terjadi yang namanya pertukaran Bapak Ibu. Sama kayak Yesus tergantung di kayu salib, terjadi pertukaran Bapak Ibu. Pertukaran apa? Antara pribadi, keakuannya Yesus ditukar dengan kehendak Bapaknya. Yang pertukaran juga terjadi antara dosa kita, ditukar menjadi ditanggung olehnya. Pertukaran terjadi di kayu salib. Dan pada waktu saudara percaya Yesus, pertukaran itu seharusnya juga terjadi Bapak Ibu. Pertukaran dosa diganti dengan kekudusan. Pertukaran antara yang namanya keakuan kita diganti oleh kepemilikan Kristus dalam hidup kita. That's why nggak salah ketika Paulus berkata dalam Galatia pasal 2, 19 dan 20. Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang hidup di dalam daging ini adalah hidup oleh iman pada anak Allah itu. Iman kepada Kristus itu. Dan dari situlah Bapak Ibu timbul yang namanya kehidupan yang rohani. Sistem kerja, berkat dimensi yang baru yang Tuhan tawarkan buat saudara untuk mengalami terobosan sangat bergantung sejauh mana Bapak Ibu hidup rohani di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau hidup rohani di hadapan Tuhan, itu sangat bergantung dari bagaimana cara Roh Kudus itu, lihat R-nya R besar. Roh itu mampu mengerjakan, menguasai, bahkan mengendalikan hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Selama Bapak Ibu nggak berikan kesempatan buat roh itu bekerja dalam diri kita, Anda akan jadi anak Tuhan yang tersesat. Tersesat gimana? Saya bayangin tuh dimensi yang baru yang Allah kasih buat kita nih ya. Itu kayak air terjun tuh. Melimpah ruah, nggak pernah berhenti debit airnya. Sekarang masalahnya Anda datang ke sana bawa apa? Untuk ngambil air itu. Ada yang bawa gayung, ada yang bawa cangkir, ada yang cuma bawa ya ember, ada yang cuma bawa bak. Atau Anda datang mendekati air terjun itu membawa truk tangki yang besar. Wow ya. Dan itulah kehidupan rohani kita. Sejauh mana Anda rohani di hadapan Tuhan, sejauh itulah menentukan berkat Tuhan dalam hidupmu. Nggak percaya? Saya buktiin ya. Coba buka bersama dengan saya, Imamat pasal yang ke-26, ayat yang ketiga. Imamat 26, ayat yang ketiga. Bahwa kerohanian Bapak Ibu menjadi sebuah wadah untuk dimensi yang baru itu dikerjakan dalam diri kita. Dengar baik-baik. Ayat 3 dari Imamat pasal yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Ini orang yang suka baca firman Tuhan dan yang suka melakukannya. Akhirnya dia menjadi yang rohani. Itu ayat 3. Hasilnya lihat ayat 4. Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Wow, terobosan nih. Dengar. Sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Luar biasa. Dan saya suka kalimat ini. Kamu akan makan makananmu sampai apa? Dan diam di negerimu dengan aman
tentram. Itu janji Tuhan bagi setiap kita. Bahwa jika Anda rohani, maka dimensi yang baru itu akan diberikan Tuhan buat kita. Jika rohani, maka engkau diberkati, ngalami terobosan. Dia suka cari terobosan, bukan jalan pintas enggak ya, tapi terobosan. Dan itu yang Tuhan kerjakan buat kita. Mungkin orang susah payah cari omset atau cari tender. Tapi Tuhan bisa membuat Anda mengalaminya, dipercayakannya berkat saudara. Apalagi sekarang kayak kami orang Kalimantan Timur. Kami nggak nyangka bisa jadi ibu kota. Saya orang pendeta ibu kota loh. Anda orang daerah loh sekarang. Alami terobosan. Akibatnya, dahsyat. Bontang dengan pusat ibu kota itu jaraknya 260 kilo. Tapi kami kena getahnya tuh. Jalanan diaspal semua. Dulu lubangnya sesumur-sumur saudara. Sekarang udah diaspalin, udah mau dibikinin tol lagi saudara. Yang dari Samarinda ke Bontangnya. Dan itu udah dirancangin. Ngalami terobosan sehingga ekonomi jadi lancar. Perdagangan jadi lancar. Saya juga kemana-mana nggak terlalu capek. Karena jalannya udah mulai sedikit halus ya Bapak Ibu ya. Dan itu bagian yang Tuhan ajarkan buat kita, asal kita perhatikan yang namanya jikanya. Kalau Bapak Ibu ingin mengalami terobosan dalam usaha bisnis, kesehatan, rumah tangga, juga dalam meraih masa depan, mulailah dari sebuah komitmen, saya mau jadi orang rohani dulu. Kan gitu. Gimana caranya Pak Pendeta? Biarkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saudara. Coba tolong multimedia tayangkan yang gambar tabernakel 1. Ya, tabernakel 1. Anda lihat Bapak Ibu. Tidak pernah ada ayat 18 dalam 2 Korintus pasal 3 tadi, sebelum ayat 14. Itu satu mata rantai Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan selubung itu? Itulah yang bicara tentang ketegar-tengkuan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada masa itu. Maaf, orang Yahudi, orang Israel. Mereka menolak Yesus. Sehingga setiap kali mereka baca perjanjian lama, mereka nggak ngerti karena ada selubung. Dan selubung itu bicara tentang ketegar-tengkuan mereka. Nggak mau terima Yesus. Anak tukang kayu kok jadi Mesias. Padahal Yesus berkata dalam Yohanes pasal 5 ayat 46. Kalau kamu percaya kepada Musa, pasti kamu percaya kepadaku. Kenapa? Karena Musa menulis tentang aku, kata Yesus. Itu Yohanes 5 ayat 46. Di mana Musa menulis Yesus? Yesus di sini. Di tabernakel ini Bapak Ibu. Ini semua talk about Jesus. Ini bicara tentang ukuran, dimensi. Semua tentang ukuran Bapak Ibu. Ya, saya jelasin saja, nggak usah dibaca ayatnya. Anda bisa baca di rumah nanti di Kejadian pasal 27. Ya, Anda lihat baik-baik. Panjang sebelah utara, itu yang sebelah sana ini. Ya, itu 100 hasta. Yang sebelah kiri, yang atas sana, barat, Bapak Ibu, itu 50 hasta. Jadi luas tabernakel ini 100 kali 50 hasta. Satu hasta itu 45 cm. Jadi kalau dikalikan jadi meter, ya kalikan 0,45. Ya Bapak Ibu ya. Jadi panjang sana itu kira 45 meter. Lebarnya itu sekitar 22,5 meter Bapak Ibu kekasih. Jadi luas daripada tabernakel ini itu dimensi baru yang Tuhan tawarkan buat kita. Di mana Yesus sudah mengetahuinya sejak dari awal. 100 kali 50 itu berapa? 100 kali 50 berapa hasta jadinya? 5.000 hasta persegi. Itu luasnya. Tahukah saudara itu artinya apa? Itulah masa perhitungan Tuhan bagi kita. Ada 5.000 tahun yang dari sejak saat itu akan mulai dihitung oleh Tuhan. Dan sampai hari ini kita ada pada masa 5.000 tahun itu. Ada 5.000 tahun masa anak, ada 2.000 tahun masa anak dari zaman Musa sampai pada zaman Yesus, ya Bapak Ibu. Dan ada 2.000 tahun lagi dari zaman Yesus sampai zaman sekarang. Dan ada 1.000 tahun kerajaan, 1.000 tahun damai. Itu totalnya 5.000 yang nanti akan saudara dan saya nikmati. Lalu lihat kelilingnya Bapak Ibu. Tendanya itu Bapak Ibu ya. Sana 100, sini 50, situ 100, barat lagi sana 50. Jadi totalnya berapa? Kelilingnya berapa? 300 hasta, Bapak Ibu ya. Tingginya tiang itu Bapak Ibu, kan ada pagarnya tuh Bapak Ibu ya. Itu dari tirai kain lenan halus yang bicara tentang perbuatan baik, perbuatan suci orang-orang benar, Bapak Ibu ya. Nah, dengar baik-baik Ibu. Tingginya tirai itu adalah sekitar 5 hasta, itu sekitar 2,25 meter Bapak Ibu. Jadi kalau Anda hitung 5 kali 300, 5 hasta kali 300 hasta keliling, itu ada 1.500. Apa itu artinya? Pagar itu dipagari dengan jumlah yang sudah dihitung oleh Allah dengan begitu luar biasa sebagai dimensi baru. Itulah masa Taurat Bapak Ibu.
dari zaman Musa sampai Yesus, itulah sampai Yesus naik ke surga. Itu 1.500 tahun, persis seperti tirai yang menutupi. Makanya ketika Yesus mati di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Tabir tirai bait Allah terbelah dua. Dengan kata lain, semua yang sifatnya rahasia itu dibuka kembali oleh Allah untuk kita semua yang mau mempelajarinya, yang mau meresponinya sebagai dimensi yang baru. Apa bukti Anda mau belajar? Apa buktinya Anda mau meresponi tabernakel yang dibuka untuk saudara semua? Sederhana jawabannya. Ketika saya masuk ke gerbang itu, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. I am the door, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Anda akan mengalami yang namanya keubahan hidup. Kenapa? Karena dia memberikan rohnya bagi saudara. Dan dari situ dia akan membimbing kita menjadi pribadi yang tidak terpuruk lagi. Dan pintu gerbang itu Bapak Ibu, Anda lihat baik-baik. Itu menghadap ke timur. Di sebelah timur tabernakel ada pintu gerbang yang menghadap ke timur. Saya ulangi. Di sebelah timur, karena timur, barat, utara, selatan. Di sebelah timur tabernakel itu ada pintu gerbang yang terbuka menghadap ke timur. Supaya orang timur bisa datang dari timur pergi ke barat. Sampai masuk ke ruang Maha Kudus. Berjumpa dengan tabut perjanjian yang adalah Allah sendiri di dalamnya. Dan itu punya pengertian begini. Mengapa kok menghadap ke timur? Inilah berita yang saya berita sukacita. Tuhanlah bicara kepada setiap kita bahwa dia peduli dengan keterpurukan kita. Dia peduli dengan dosa kita. Dia peduli dengan sakit penyakit Bapak Ibu. Dia peduli dengan yang namanya kesengsaraan kita. Gak salah Yesus berkata di kayu salib, Bapak Ibu kekasih. Kesengsaraan kita dipikulnya kata Yesaya. Penderitaan kita yang ditanggungnya. Itulah bicara tentang kepedulian Allah yang menawarkan dimensi yang baru ini bagi setiap kita. Masuklah ke tabernakelku, masuklah ke kemah suciku. Karena kamu akan mendapatkan yang namanya segenap kasihku. Yang panjangnya tak terukur, yang luasnya tak terukur, yang dalamnya tak terhingga. Itu akan kamu alami sebagai dimensi yang baru. Dan pintu itu menghadap ke timur. Mengapa kok ke timur? Karena di timurlah dosa itu pergi. Ingat, tadi pagi sudah jelasin di ibadah raya 1. Saya sangat mengharap Bapak Ibu nanti pulang minta rekaman khotbah IR 1, 2, dan 3 itu berantai. Anda supaya Anda nggak bingung ya. Menghadap ke timur kenapa? Karena Adam dan Hawa diusir di Taman Eden mengarah ke timur. Di pintu gerbang Taman Eden Allah menepkan keruk dengan pedang yang menyala-nyala supaya mereka nggak bisa masuk ke pohon kehidupan. Kemudian ke timur juga lah orang-orang dari Menara Babel pergi mengembara. Dosa pergi ke arah timur. Lot juga begitu. Dia melihat Sodom dan Gomora begitu indah. Dia pergi ke arah timur. Tempat orang mencari kekayaan ke arah timur. Pada zaman Yeskiel juga demikian. Orang membelakangi rumah Tuhan. Menghadap ke timur. Menyembah dewa matahari. Tempat penyembahan berhala ada di timur. Makanya orang timur itu pintar nyantet saudara. Orang timur itu pintar main ilmu kegelapan. Karena gudangnya dosa itu di timur saudara aku kasih. Itu makanya Tuhan peduli buat orang-orang seperti itu. Buat orang-orang yang sedang dalam keadaan tertindas. Orang-orang yang dalam keadaan kena yang namanya kutuk. Yesus membuka hidupnya untuk kita. Dia menghadapkan dirinya ke timur. Supaya apa? Anda yang dari timur melihat keindahan pintu gerbang itu. Dan engkau datang kepadanya. Ini aku Tuhan, kuserahkan hidupku. Waktu engkau masuk, dia berikan yang namanya Roh Kudusnya. Dan membuat Anda mengalami dimensi yang baru. Saya akan akhiri khotbah saya dan memberikan pada saudara 2 contoh. Kalau cukup ya. Yang pertama dulu lihat bagaimana Yesus sebagai pintu gerbang menghadap ke timur itu menawarkan yang namanya itu terobosan, yang nawarkan namanya berkat Tuhan pada kita. Tapi sekali lagi dia pengen membuat hidup Anda menjadi rohani dulu. Dia pengen membuat Anda jadi pribadi yang sadar atas kesalahanmu. Lalu kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Disitulah engkau akan mengalami terobosan. Oke? Lihat baik-baik. Buka bersama dengan saya Lukas pasal yang ke-8 ayat ke-43. Lukas pasal yang ke-8, lihat sistem kerjanya. Lukas pasal 8 ayat 43. Anda rohani akan diberkati dengan berkat dimensi yang baru. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ini wanita bukan orang kafir, dia adalah anak Abraham, dia adalah orang Yahudi. Tidak menjamin Anda orang Kristen, tidak menjamin Bapak Ibu dan saya tidak kena sakit, ya kan ya? Kita bisa kena sakit. Saya aja hari ini 22 tahun tidak punya air mata, tapi saya puji Tuhan dalam keadaan tidak punya air mata, masih tetes-tetes. Saya bisa melihat kemuliaan Tuhan dan ternyata penderitaan saya menyempurnakan saya untuk mencerminkan kemuliaan Kristus. Maksimal Anda tidak bisa mengeluh
pada waktu engkau dalam keadaan pergumulan. Wanita ini sebuah figur yang baik untuk kita teladani. Terbanyak kita pada awalnya seperti wanita ini. Kita sukanya ngatasi masalah dengan cara kita. Dengan cara dunia, dengan apa yang dunia ajarkan, kita pakai untuk ngatasin masalah kita dan mencari solusinya. Dan terbanyak kita, seringkali kita kecewa karena hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Yesus peduli dengan wanita ini. Yesus tahu bagaimana wanita ini, itu makanya dia datang ke kota itu. Dan lihat respon yang ingin diharapkan oleh Yesus adalah, kamu yang harus mendekati ke pintu gerbang itu. Alkitab saya berkata, wanita itu melihat jubah Yesus. Dan dia berkata, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Jadi bukan cuma sekedar soal iman ya Bapak Ibu ya. Tapi ada sebuah perubahan paradigma. Ada sebuah pengakuan dari dalam yang menyadarkan dia untuk bertobat dari kesalahannya. Ketika dia bertobat di kesalahannya, dia sadar, dia berubah, dia menjadi kudus, maka tanpa didoakan Yesus, dia mengalami kesembuhan yang luar biasa dari penyakitnya, pendarahan itu. Dan menarik sekali, mengapa dia jamah jubah Yesus? Disitulah awal perubahannya dia yang duniawi menjadi rohani. Di mana Pak Pendeta? Kenapa dia berjamah jubahnya? Coba buka bersama dengan saya. Bilangan pasal 15, ayatnya yang ke-38. Bilangan 15 ayat 38. Firman Tuhan berkata begini. Berserulah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat apa? Jumbai, ya. Pada puncak baju mereka turun temurun sampai zaman Yesus kala itu, ya. Dan dalam jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka perhatikan, jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri. Seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Jadi Tuhan pengen Bapak Ibu itu membaca firman Tuhan yang disarankan oleh gembala saudara, bukan cuma sekedar dibaca, tapi mengerti dan melakukan segala perintah itu. Dan akhirnya itu berdampak menjadi hidup kita yang mengalami kekudusan. Dan itulah yang dibuat oleh wanita ini. Begitu dia lihat jubah itu, dia ingat firman ini. Dia ingat Taurat ini. Itu makanya saya bilang dia bukan orang kafir. Dia tahu Taurat tuh. Dia tahu firman. Dulu dia cuma sekedar tahu, cuma sekedar baca. Tapi nggak mau ngelakuin. Tapi begitu dia sakit, udah mentok, gak bisa bikin apa-apa. Dia lihat pintu gerbang di depannya. Dia lihat Yesus di depannya. Dia berkata, asalku jamah jubah itu, aku akan sembuh. Aku pasti sembuh. Itu dia merangkak. Dalam terjemahan bahasa Inggris, she was rolling down unto Jesus. Dia merangkak mendekati Yesus dengan kelemahan tubuhnya. Dengan segala fisik yang lemah. Hanya untuk menunjukkan pertobatannya. Tuhan, selama ini apa yang kupandang baik oleh mata dan hatiku kulakuin. Sampai aku ngelanggar firman-Mu. Gak apa-apa Tuhan, aku lakuin dan aku gak dapat apa-apa. Hari ini aku bertobat Tuhan. Aku lihat jubah itu. Aku ingat firman-Mu. Aku mau melakukannya. Dan dengar baik-baik Bapak Ibu. Nggak nunggu ditumpangin tangan. Asal disentuh saja. Maka mengalir kuasa dari tabut perjanjian, ya dari ruang Maha Kudus, dari tahta Allah, mengalir terus menjamah dan menyembuhkan sakit wanita ini. Bapak, Ibu, terbanyak kita cuma sekedar tahu firman. Tapi maaf kata, kau tidak melakukannya. Terbukti dari apa? Kita jadi orang yang tidak rohani. Firman yang kau pelajari, firman yang kau baca. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup saudara, memampukan kau untuk melakukannya, itu yang membuat kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Yang rohani Bapak Ibu. Karena ketika engkau rohani gak usah minta-minta berkat. Itu sudah hukum. Yang namanya hukum itu pasti terjadi. Ya Bapak Ibu ya. Contoh, saya gak usah bilang sama sama empat mata saya inilah. Nanti lu lempar ke atas cepat turun ya. Tolong cepat turun. Gak perlu. Karena itu hukum. Anda rohani, dimensi yang baru akan Tuhan berikan saudara sebagai sebuah berkat. Rohani diberkati, rohani diberkati, rohani diberkati. Itu hukum Bapak Ibu. Lah banyak orang itu cuma nuntut Tuhan minta dimensi yang baru, tapi dia nggak mau rohani. Sistem kerja dimensi yang baru itu begitu. Dia pengen ngajak Anda bertobat dulu. Karena gerbang
Anda mengalami dimensi yang baru adalah pertobatan. Menyadari kesalahan dan bangkit meninggalkan kesalahan. Sama kayak si bungsu. Ya, yang dia meninggalkan papanya, hartanya habis, warisannya habis. Dan dia mulai dari sebuah pertobatan. Oh iya, aku selama ini salah, telah berdosa sama bapakku. Aku makan ampas babi, lambang kenajisan, Bapak Ibu ya. Ya, saya punya jemaat ada ternak babi. Saya cuma 2 jam aja di kandang babinya. Pulang tuh saya bawa babi loh saudara. Lah ini orang ini makan tidur di kandang babi, makan makanannya babi. Itu luar dalam bau babi itu saudara. Waktu dia pulang ketemu papanya, Alkitab berkata apa? Maka sang ayah melihat dari jauh, dia lari mendekati si bungsu. Artinya pintu gerbang itu terbuka, Anda mau datang nggak ke pintu gerbang itu? Dan begitu kau datang ke pintu gerbang itu, lihat baik-baik. Tuhan yang lebih semangat menyambut saudara. Makanya pintu gerbang Tabernakel selalu terbuka untuk orang yang dari timur datang. Orang Majus datang dari timur, pergi ke Yerusalem ke barat. Untuk apa? Sujud menyembah pada Yesus. Pada seorang anak kecil seperti Yesus. Itu hal yang konyol. Orang intelek seperti mereka mau nyembah anak kecil, itu kan konyol. Tapi itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Seringkali waktu kita datang kepada Yesus jadi rohani, nampak seperti konyol. Oh, kamu tidak salah kok kamu minta maaf. Loh kamu dalam keadaan krisis kok malah menabur, ngasih buah sulung segala. Konyol Bapak Ibu. Tapi itulah yang Tuhan ajarkan buat kita. Kalau dia memampukan saudara untuk melakukan firman Tuhan, dengar baik-baik. Maka yang namanya dimensi yang baru, yang dunia nggak bisa berikan, akan diberikan bagi saudara. Jadi engkau nggak jadi orang yang maaf kata tuh pamer berkat. Dikit-dikit pamer berkat, upload status, dapat HP gratis, dapat hadiah atau di status Facebook, di IG lah segala macam. Itu namanya Kristen ayam betina. Tahu ayam betina? Coba lihat ayam betina itu kalau bertelur. Kalau bertelur, belum bertelur tuh, petak, 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 gitu ya. Petelurnya berapa? Paling 5, paling 6. Apalagi kalau ayam betinanya orang Ambon, cepat sekali tuh, petak, petak, petak. Anda balapan lari sama orang Ambon kalah loh. Orang Jawa, orang Sunda teh kalau mau berlari 1, 2, 3. Kalau orang Ambon 1, 2, 3. Menang dia. Ayamnya juga begitu, nurun tuh. Petak, 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 petak. Petelurnya berapa? Paling 5, 6. Tapi jadi orang Kristen itu seperti penyu. Kalau Anda mengalami dimensi yang baru, kok kan seperti Kristen penyu tuh. Anda pergi ke Derawan tuh ya, Pulau Derawan di Kalimantan Timur tuh. Itu penyu tuh ya. Kalau dia mau petelur, tidak ada suara. Dia naik ke darat, dia jalan pelan. Kemudian dia mulai ketemu tempat yang dia rasa aman. Dia mulai gali. Gali sendiri, pelan, berapa jam dia gali. Lalu dia bertelur. Telurnya berapa? 5, 6? Hampir ratusan. Puluhan tuh, banyak sekali bertelur. Lalu dia uruk dan dia balik ke laut tanpa suara. Hasilnya banyak. Kenapa dia nggak bersuara? Karena dia nggak bisa ngomong. Ya, jadi anak Tuhan yang mengalami dimensi baru tuh gitu. Tahu-tahu loh, siapa itu? Dulu dia loh cuman cleaning service. Lah kok sekarang udah jadi manajer? Loh siapa dia dulu? Padahal cuma jualan tahu Sumedang keliling. Lah kok sekarang udah punya restoran tahu Sumedang? Loh kan hebat saudara ya. Itu mengalami booming ledakan rohani terobosan yang luar biasa. Asal itu jadikan Yesus sebagai betul-betul pemilik atas hidupmu, sanggup melakukan firman yang diajarkan bagi saudara. Tuhan hari ini aku nggak pakai lagi filosofi dunia. Hari ini aku menurut apa katamu, lewat bimbingan Roh Kudusmu yang telah mengingatkan firman di dalam hatiku. Hari ini itu yang kupegang. Hari ini aku berhenti melakukan apa yang kupandang baik oleh mata dan hatiku. Tapi aku mau taat kepada firmanmu. Dalam nama Yesus, Anda akan mengalami terobosan. Loh saya tuh hari ini walaupun tidak punya air mata, saya selalu sediain Tuhan air mata loh Bapak Ibu. 22 tahun saya tidak pernah beli. Tiap kali mau habis ada aja orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk memberikan obat mata ini buat saya. Saya kalau nggak pakai ini saya kayak orang buta Bapak Ibu. Tapi 22 tahun dipelihara Tuhan. Anda bilang kebetulan? Nggak mungkin. Kalau sebulan, 2 bulan oke lah. Ini 22 tahun Pak Bu. Bagaimana Tuhan sediakan Bapak itu dengan begitu ajaib. Sampai saya berkata Tuhan, aku melihat kuasa-Mu yang nyata terjadi dalam hidup setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Haleluya. Setiap tetes demi tetes obat saya teteskan ke mata saya. Saya melihat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Yang tidak pernah beranjak dalam diri ini. Itu makanya jadilah orang Kristen yang rohani. Rugi besar Pak Bu, adik-adik muda. Kalau Anda jadi orang Kristen bertahun-tahun tapi nggak rohani, tapi rohana mulu. Jadilah anak Tuhan yang rohani. Casingnya warga kerajaan, dalamnya juga warga kerajaan. Tuh saya tawarin Samsung S20.
Loh kok murah cuma 5 juta. Ya ternyata tapi bukannya Samsung, tapi Samsul. Ya siapa yang mau lah gitu ya Bapak Ibu ya. Ya jangan jadi anak Tuhan model gitu. Orang Kristen tapi dalamnya orang dunia. Kalau nyanyi, waduh repot saudara. Nyanyinya Tuhan aku mau menyerahkan hidupku kepadamu. Tapi prakteknya enggak ada. Saya pernah diundang ke Sidikalang tuh, Medan sana. Pak Pendeta, sharing-sharing lah Pak Pendeta pelayanan kemari kata gembalanya. Soalnya semua orang di sini semuanya Kristen. Tapi kalau sudah stres, mereka seperti orang dunia Bapak Pendeta. Loh maksudnya, ya itu mereka menyanyi di gereja itu, menyanyi seperti orang dunia. Enggak ada bedanya sama anak dunia. Buat apa gitu Bapak Ibu ya. Dan itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Sakitmu, pergumulanmu akan mengalami perubahan ketika kau jadikan dia pribadi yang menerapkan firman-Nya dalam hidup saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah begitu kita yang dahsyat. The last one, yang terakhir. Buka bersama dengan saya. Yohanes pasal yang ke 4 ayat yang ke-11. Pemain musik boleh maju ke depan. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11. Nah ini dia nih. Firman Tuhan berkata begini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan sampai pada mata air, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wanita ini Bapak Ibu bukan orang biasa, bukan orang kafir. Dia juga keturunan Abraham, dia tinggal di Samaria. Cuman adalah bedanya dia ini wanita hasil kawin campur. Karena orang Samaria suka kawin campur dengan bangsa non-Yahudi. Maka muncullah kerajaan Israel daerah Samaria. Tapi pada prinsipnya kitabnya sama, Taurat. Tapi anehnya wanita inilah kebanyakan orang Kristen zaman sekarang. Demi kebutuhan dia abaikan firman Tuhan. Demi kebutuhan dia abaikan yang namanya kebenaran Alkitab atau Taurat pada masa itu. Dia sampai rela jadi pelacur, suaminya 6. Pekerjaannya pelakor. Ya, pelakor itu apa Pak Pendeta? Nanti tanya cucunya ya, oma-oma. Ya, jadi dia jadi pelakor. Dia suka ganggu suami orang, istri orang suami atau istri ya? Dia suka ganggu suami orang, itu maksudnya. Dia suka ganggu suami orang demi memenuhi kebutuhannya. Tahukah saudara? Wanita yang sudah model seperti itu, biasanya orang yang model kayak gitu nggak peduli orang lain. Terbukti Yesus lagi haus minta minum. Dia bilang apa? Sumurnya dalam, kamu nggak bawa timba. Padahal Alkitab dengan jelas baca ayat atasnya. Seorang wanita pergi ke sumur Yakub untuk menimba air. Orang kalau nimba bawa apa? Kenapa kau nggak mau minjemin? Itulah gambar kehidupan orang Kristen zaman sekarang. Udah nggak peduli sama orang lain. Jangankan ngasih persembahan sulung, ya, nolong orang lain aja udah nggak mau. Di pikiran cuma satu, kebutuhannya. Tapi lihat ketika Yesus membuka diri sebagai pintu gerbang yang terbuka bagi dia. Dia peduli atas wanita ini yang hidup di dalam dosa. Kamu dari timur, kamu simpan dosa. Nih aku datang bawa air hidup. Makanya di pelataran itu ada yang namanya ada yang namanya kolam basuhan. Sebelum basuhan itu ada mezbah korban bakaran Bapak Ibu. Dan sebelum mezbah korban bakaran ada yang namanya pintu dulu. Yesus ngajak wanita ini masuk pintu dulu. Lewat kehidupannya, terimalah aku sebagai juru selamatmu. Dan kamu akan dibawa ada pengampunan dosa. Dan baru hidupmu akan dibersihkan dengan air hidup yang ada di kolam basuhan itu. Semuanya sinkron Alkitab kita itu Bapak Ibu. Dan yang luar biasa adalah wanita ini diajak bertobat dulu. Aku mau air itu Yesus supaya aku jangan ke sini. Kan Bapak Ibu ya? Yesus bilang apa? Bawa dulu suamimu ke sini. Bawa suamimu sini. Diajak bertobat dulu. Tahukah saudara apa yang membuat itu terjadi? Dari seorang sampah masyarakat ditawarkan dimensi baru oleh Yesus. Menjadi sebuah alat pemberita Injil yang luar biasa. Menunaikan amanat agung Yesus. Kenapa? Dari sebuah perubahan. Hari ini Tuhan ingin ngajak saudara kekasih. Sudahkah hidupmu dipakai Tuhan? Sudahkah kau jadi berkat bagi banyak orang? Sudahkah hidupmu jadi yang enggak berarti, yang biasa-biasa? Kristen yang GGD, gitu-gitu doang. Diubah tuh menjadi Kristen yang berdampak. Kristen yang punya influence. Anak Tuhan yang punya pengaruh bagi sekitar Anda. Itu dimulai dari Anda berkata, Tuhan, saya mau berubah Tuhan.
hidupku ini enggak ada artinya tanpa engkau. Itu sebabnya mari hari ini datang sama Tuhan. Jadi pribadi yang menyenangkan hatinya. Dan lihat lawatan Tuhan terjadi dan saudara. Engkau diberkati dan engkau dipakai Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri sama-sama di hadapan Tuhan.